Aduh, ini kenapa sih video turun terus? Sialan emang lah, udah effort-effort bikin video, view-nya malah anjlok terus menerus. Padahal gue itu udah coba berbagai cara, tapi hasilnya masih tetap sama. Apa jangan-jangan videonya udah gak relevan lagi ya? Coba lihat nih analitiknya. Mungkin algoritmanya berubah atau memang target pasarnya kita itu sekarang ganti ya. Udah gue cek kah, tapi hasilnya tetap saja engagement kita turun drastis, view kita anjlok terjun bebas gak karuan. Dulu kita bisa dapat jutaan view dalam sehari, tapi sekarang apa coba, nyari 1000 view aja susahnya minta ampun. Sumpah gue pusing banget kah? Kenapa ya? Apa jangan-jangan karena konten kita itu kurang kontroversial? Netizen itu kan doyan sama konten yang berbau drama dan kontroversial kan? Mereka nggak nolak kalau disuguhi hal-hal yang dramatis kayak gitu. Ya sih benar, terus kita itu harus gimana Dan? Kita kan udah coba collab bareng konten-konten kreator lain. Kita juga udah banyak bikin challenge baru yang menegangkan, tapi hasilnya ya tetap aja tuh nggak naik. Bukan itu genre masyarakat maunya, Za. Gimana kalau kita, nah gue sekarang punya ide nih. Gimana kalau kita itu bikin prank aja, tapi pranknya itu bukan sembarangan prank. Kita harus buat prank yang benar-benar blowing dan penuh dengan kegilaan. Gimana? Prank apaan lagi? Udah banyak yang buat konten prank kayak gitu, tapi ya nggak ada yang melejit sampai sekarang. Makanya itu kita harus bikin sesuatu yang lebih ekstrim daripada yang lain. Lebih ekstrim ya? Gimana kalau kita itu kirim hamper spesial ke orang-orang, tapi isinya itu bukan makanan biasa, melainkan makanan kadaluarsa yang bisa bikin orang itu heboh. Gimana, gokil banget nggak ide itu, Bu? Anjir, hampers kadaluarsa ya? Gila edan banget emang ide itu ya. Gue ngedengernya aja udah bikin merinding, apalagi bayangan ekspresi mereka pas buka hampers itu. Terus pas mau dimakan ternyata makanannya malah makanan basi, makanan kadaluarsa. Gokil banget, pasti bakalan viral. Gimana, mantep kan? Kita targetin aja orang-orang random termasuk panti asuhan yang ada di sekitar kita, biar konten kita itu jadi makin dramatis dan menegangkan. Pasti trending deh ini. Oke, jadikan kita jadikan ide konten ini sebagai konten prank paling gokil tahun ini, biar sejarah mencatat prank itu sebagai prank paling gokil di negeri ini. Kadaluarsa udah 1 tahun yang lalu. Kira-kira kalau mereka makan hampers ini nanti apa jadinya ya? Mereka bakal muntah atau langsung sakit perut? Gokil, makanan udah, cemilan udah, sekarang tinggal tambahin susu bubuk yang udah bau tengik. Sip, ini baru paket komplit buat kejutan lebaran mereka. Keduanya tertawa puas dan mengambil ponselnya dan mulai membuat sebuah vlog. Oke guys, ini hari kita bakal bagi-bagi hampers buat orang spesial di sekitar kita. Orang-orangnya random dan kita bakal buat mereka happy di hari raya yang spesial ini. Tapi hampers ini bukan hampers sembarangan loh, ada kejutan spesial di dalamnya. Stay tune ya pokoknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, pasti bikin kalian ngakak. Wah, apaan ini Kak? Kakak bawa hampers buat kami? Ya dong, pastinya namanya juga barang spesial. Ini barang spesial yang udah kita siapkan buat kalian semua. Selamat lebaran ya adik-adik. Terima kasih banyak ya Kak. Pasti isinya ini enak-enak kan? Yum yum yum. Kak, ini kok rasanya agak aneh ya? Rasanya anyir dan bau susunya juga aneh Kak, kayak busuk-busuk gitu. Pahit. Astagfirullah, ini mah makanan basi nak. Makanannya sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa semua. Lepehkan semuanya makanannya. Kalian ini ya, bisa-bisanya kalian kasih makanan basi ke anak-anak. Kalian ini udah gila ya. Kalian mau ngeracunin anak-anak ini. Bisa-bisanya kalian ngasih barang yang udah busuk kayak gini. Basi kadaluarsa? Masa sih Bu? Waduh, maafin kami ya Bu. Jujur kami itu nggak tahu kalau ada barang yang sudah expire kayak begini. Kami minta maaf Bu, mungkin ada sedikit keteledoran waktu proses pengemasannya. Bro, ini gokil banget, reaksi mereka benar-benar speechless ya. Netizen pasti ngakak lihat ekspresi mereka kayak begini. Fix trending kalau gini mah. Ya udah kalau gitu kita cabut yuk, kita gas ke lokasi yang berikutnya. Keduanya buru-buru pergi meninggalkan anak-anak dan pengurus panti yang masih kebingungan dan juga marah. Aduh,
Perutku sakit banget, Bu. Kepala aku pusing, Bu, sakit. Ya Allah, ada apa ini nak? Kalian kenapa? Apa jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan kejadian tadi siang itu? Iya nak? Iya, Bu. Semenjak aku makan makanan itu, perutku terus-terusan mules dan kepalaku agak gak berhenti pusing. Ini semua gara-gara hampers itu, Bu. Hampers basi itu. Tadi aku makan biskuit dari hampers itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka ini udah benar-benar keterlaluan ya. Udah benar-benar kelewatan. Tega-teganya mereka melakukan ini pada anak-anak yatim. Sementara itu tempat lain seorang bapak dari keluarga miskin juga panik. Istrinya menangis di samping anak mereka yang terbaring lemas di lantai. Pak, dia muntah terus. Tadi dia makan roti dari hampers yang dikasih orang baik itu. Sabar ya Bu, aku telepon dokter sekarang. Jangan makanan ini yang bikin dia sakit. Dok, anak saya itu muntah-muntah. Tolong ya dok. Iya, kalau begitu saya bawa dia ke rumah sakit. Jangan kasih makanan atau minuman apapun dulu. Dan cepat bawa dia kemari, Pak. Guys, ada yang dapet hampers gratisan nggak? Anak gue sakit abis makan dari situ. Kayaknya ini prank deh. Ada YouTubers yang bikin konten kayak gini. Jangan-jangan ini kerjaan Danu. Dia pernah bikin konten aneh-aneh kayak gini sebelumnya. Tagar prank hampers busuk mulai trending di Twitter. Danu dan Raka belum menyadari badai besar yang akan segera menghantam mereka. Ini bukan prank, ini kejahatan. Anak-anak di sini sakit karena makanan ini. Siapapun yang melakukan ini harus bertanggung jawab. Gila, ini prank apa pembunuhan? Bayangin kalau anak-anak itu sampai kehilangan nyawa. Siapapun yang kena hampers ini, tolong laporkan ke polisi. Ini nggak bisa dibiarkan. Wah bro, gila ini seriusan serame ini. Ini rame banget cuy, orang-orang pada sibuk sama video hampers kita. Kita viral. Hahaha. Yoi, bener kan? Apa kata aku sebelumnya? Kalau kita itu lakukan prank hampers basi itu, video kita itu pasti jadi viral dan menarik banyak perhatian publik. Tapi kok netizen rata-rata pada ngamuk ya? Biasa netizen gampang kepancing, sebulan lagi juga mereka lupa. Ini prankster yang sering bikin konten murahan itu kan Danu, serius dia. Udah keterlaluan banget sih. Kok aku itu mulai merasa takut ya. Dan aku itu takut kita itu kenapa-napa gara-gara prank hampers itu. Kira-kira kita itu masih aman gak ini ya? Masih selamat gak kita itu kira-kira? Udah cuy, santai aja, aman-aman. Namanya juga berita lagi hot. Wajar lah kalau lagi trending dan menarik perhatian publik. Paling sebentar lagi juga bakalan ada skandal gede yang buat netizen lupa. Pak, tolong Pak. Anak saya sakit gara-gara hampers yang dikirim oleh orang tidak bertanggung jawab. Dia muntah-muntah semalam. Tenang Bu, bisa ceritakan detailnya siapa yang mengirim hampers tersebut? Ini Pak, saya lihat di media sosial banyak korban lain juga gak ngerasa ini cuma prank. Prank? Ini bukan prank Bu, ini bisa masuk pasal penipuan dan membahayakan nyawa orang lain. Baiklah kalau begitu, Ibu tenang saja dan gak perlu khawatir lagi. Karena kasus yang sedang Ibu laporkan ini juga sedang kami selidiki. Karena sudah banyak korban yang juga membuat laporan. Kasus ini bukan lagi sekedar candaan dan juga lucu-lucuan, melainkan kasus kejahatan yang bisa mengancam nyawa. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak atas kesedihannya. Saya mohon Pak, segera usut tuntas dan tangkap pelaku prank yang bodoh dan merugikan ini. Jangan sampai ada orang-orang lain yang menjadi korban berikutnya. Pasti Bu, pasti kami tidak akan membiarkan kasus ini molor berlarut-larut dan kami pasti akan segera menangkap pelakunya. Sementara itu di rumah Danu. Gawat ini nggak bisa dianggap remeh. Orang-orang mulai lapor polisi. Lo lihat berita barusan gak? Udah, gak usah terlalu dipikirkan. Kenapa sih kak? Ini tuh cuma drama bentar doang. Drama karena beritanya lagi booming-booming aja. Ntar juga bakalan adem lagi kok. Halo? Dano, semua brand sponsor yang selama mendukung dan bekerja sama dengan kita dari belakang layar sudah mengirim surat untuk mengundurkan diri. Semua orang pergi Dano.
Dan polisi juga sudah mulai mencari kamu sekarang. Kamu benar-benar kelewatan Danu, kamu benar-benar gila. Loh, kok malah gitu Pak? Tapi saya buat viral kayak gini kan supaya video saya itu viral dan memenuhi target dari pihak sponsor. Kenapa malah jadi merembet gini masalahnya? Maaf Danu, mereka sudah nggak butuh konten kreator yang sedang bermasalah dengan polisi. Mereka udah nggak bisa bekerja sama dengan seorang yang merugikan banyak orang, termasuk juga dengan saya. Oleh karena itu, demi menyangkut kepentingan bersama-sama, maka kontrak resmi kami batalkan. Kami resmi menghentikan kerjasama dengan Anda. Silahkan hubungi tim legal kami untuk didetail lebih lanjut. Kontrak Anda dibatalkan tanpa negosiasi lebih lanjut. Kami tidak ingin dikaitkan dengan kasus ini. Gue bilang juga apa Dan, kayaknya kita itu udah kelewatan deh, kita kebablasan. Tenang, kita klarifikasi aja, netizen gampang lupa. Kita bisa putar balik cerita yang sebenarnya terjadi di lapangan. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya adalah Danu, konten kreator yang membuat video prank hampers tersebut. Saya di sini mau klarifikasi soal prank hampers kemarin yang sempat membuat jagat media sosial itu heboh. Sebenarnya saya itu nggak ada niat jahat sama sekali untuk membuat konten prank heboh. Membuat konten prank video hampers basi itu semua benar-benar murni cuma untuk konten hiburan dan senang-senang saja. Bahkan makanan yang ada dalam hampers tersebut gak ada yang basi kok. Mungkin ada sedikit misinformasi yang terjadi antara kami dengan para korban yang ada di lapangan. Sekali lagi kami minta maaf ya yang sebesar-besarnya dan mohon untuk tidak melanjutkan sumber kesalahpahaman ini. Halah bacot, banyak omong. Keluar kamu Danu, keluar. Jangan cuma berani di dalam rumah bikin video klarifikasi yang gak jelas dan menghindar daripada korban. Tanggung jawab kamu Danu. Gara-gara kamu banyak anak-anak kami dan orang-orang yang masuk ke rumah sakit. Keluar kamu Danu, woi keluar. Gawat, ternyata mereka benar-benar marah. Ini udah bukan lagi cuma hujatan online, ini namanya sudah mengarah pada aksi anarkisme. Kayaknya aku itu harus segera pergi mumpung masih ada kesempatan. Polisi, gawat, polisi udah datang lagi. Waduh, mampus aku kalau sampai ketangkap sama mereka. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Aku itu nggak mau masuk penjara, aku harus kabur sekarang. Bubar, semua bubar. Jangan lagi ada yang bertindak anarkis dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Masalah ini sudah kami tangani. Serahkan saja saudara Daun ini kepada kami selaku pihak kepolisian. Sekarang kita harus gimana Dan? Polisi udah datang buat tangkap kita. Gue nggak mau ya ditangkap mereka. Gue nggak mau masuk penjara. Kita harus gimana ini Dan? Kita harus gimana? Bodoh, pakai nanya lagi. Ya kita itu harus larilah sekarang juga. Kita harus kabur sebelum mereka itu berhasil menangkap kita. Tapi aku itu nggak mau jadi buronan. Aku itu nggak mau dikejar-kejar terus gara-gara kasus ini. Oh, cemen banget sih lu jadi orang. Ya udahlah, terserah kamu. Mau kamu itu ketangkep kek atau mau ikut kabur kek, terserah kamu. Yang penting sekarang aku itu mau kabur dulu. Mumpung masih ada kesempatan. Saudara Danu, berhenti, jangan bergerak lagi. Anda ditahan atas tuduhan penipuan, pencemaran makanan dan membahayakan kesehatan publik. Segala tindakan Anda telah melanggar hukum. Polisi, sial, kesempatan gue hilang gara-gara ngadepin Raka. Sialan emang anak itu. Tunggu Pak, ini cuma prank. Gue itu nggak ada niat jahat. Gue nggak mau dipenjara Pak. Keterangan Anda bisa disampaikan nanti di pengadilan. Sekarang Anda harus ikut dengan kami. Ayo ikut kami ke kantor polisi cepat. Ini semua gara-gara kamu Raka. Andai kamu itu nggak buang-buang waktu aku itu pasti udah kabur dari tempat ini. Sialan kamu, sialan. Menyesal aku itu punya partner seperti kamu. Sampah, pengecut. Sidang kasus terdakwa Danu, seorang konten kreator yang melakukan tindakan prank dengan memberikan hampers berisi makanan kadaluarsa kepada masyarakat, termasuk anak yatim dan keluarga kurang mampu, kembali dibuka. Yang mulia, Tindakan terdakwa tidak bisa dianggap sebagai sekadar prank. Ini adalah bentuk kejahatan akibat perbuatannya. Beberapa korban mengalami keracunan makanan, bahkan beberapa ada di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Kami menuntut hukuman yang setimpal. tapi yang mulia, saya sudah bertaubat dan menyesali perbuatan saya. Saya itu nggak bermaksud untuk mencelakai siapapun yang mulia. Saya itu cuma ingin menghibur dan sekedar bersenang-senang saja. Nggak ada niat dari hati saya itu yang paling dalam untuk menyakiti mereka semua. Ini semua cuma kesalahpahaman saja yang mulia. Cuma kejadian yang tidak disengaja. Tidak sengaja kamu bilang anak saya hampir mati karena makanan basi yang Anda kirim itu. Dia pantas dipenjara. Jangan sampai ada korban lagi yang mengalami hal yang sama.
Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang diberikan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Danu bersalah atas tindakan penipuan, pencemaran makanan, dan membahayakan keselamatan publik. Dengan ini terdakwa dijatuh hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. 15 tahun? 15 tahun di penjara dan denda 5 miliar? Hah, enggak, ini pasti bohong semua ini pasti cuma mimpi. Nggak mungkin tidak. 15 tahun di penjara, kayaknya aku itu bakal mati duluan deh. Sebelum keluar dari sana, aku nggak mau masuk penjara, aku nggak mau jadi narapidana. Ini semua gara-gara kamu, Danu, gara-gara kamu. Gara-gara aku itu kamu bilang? Enggak, ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang udah ngasih ide bodoh itu. Gara-gara ide gila kamu ini, kita itu malah justru berakhir di dalam penjara. Kita malah mendekam di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Ini semua gara-gara kamu, Raka. Gara-gara ide gila kamu itu. Apa kamu bilang? Apa? Berani kamu nantangin aku? Berani? Kamu ngelawan aku? Dasar pecundang yang nggak tahu diri. Kalau kamu itu beneran berani sama aku, ayo kita selesaikan semua masalah ini di dalam sel nanti. Akan kuhancurkan dan kulenyapkan kamu dari dunia ini. Dasar manusia nggak berguna. Kamu yang nggak berguna. Raka dan Danu pun berseteru di dalam penjara. Mereka saling menyerang satu sama lain tanpa ada rasa belas kasihan, hingga pada akhirnya mereka berdua pun mati karena kehabisan darah akibat perseteruan tersebut. Kurang ajar kamu, Danu. Kurang ajar kamu, Raka. Rasakan ini. Rasakan ini. Hari ini kamu akan mati di tanganku sendiri. Enggak, bukan aku yang akan mati, tapi kamu yang akan segera mati di tanganku. Rasakan ini.